Shalom, apa kabar semuanya? Selamat berjumpa. Saya harap semua dalam keadaan baik dan sehat. Perjumpaan kita kali ini kita akan berbincang-bincang tentang penampakan Bunda Maria di Medjugorje. Medjugorje adalah sebuah kota kecil di Bosnia-Herzegovina, pecahan dari negara Yugoslavia. Mulai 24 Juni 1981, Bunda Maria menampakkan dirinya kepada 6 orang anak berusia 10 sampai 15 tahun. Mereka adalah Mirjana, Ivanka, Marija, Vika, Ivan, dan Yakov. Penampakan itu berjalan puluhan tahun. Ada yang sampai sekarang setiap hari masih menerima penampakan. Ada yang sebulan sekali, ada yang sudah tidak menerima penampakan lagi. Bunda Maria menyampaikan, seperti Yohanes Pembaptis, menyerukan pertobatan, mempersiapkan jalan bagi kedatangan Yesus. Bunda Maria juga mempersiapkan jalan untuk kedatangan Yesus yang kedua. Bunda Maria menyampaikan pesan-pesan rahasia, 10 pesan rahasia kepada anak-anak ini. Beberapa di antaranya sudah digenapi, seperti akan terjadi perang di Yugoslavia. Pesan ini disampaikan 10 tahun sebelum perang terjadi. Bunda Maria mengajak banyak orang untuk berdoa agar perang dapat diredam. Dan ini sudah digenapi. Kepada masing-masing anak ini, Bunda Maria menyampaikan misinya yang berbeda-beda. Ada untuk mereka yang belum mengenal cinta Tuhan, untuk orang sakit, untuk kaum muda dan para imam, untuk jiwa-jiwa di api penyucian, dan untuk keluarga. Kita masing-masing juga memiliki masa, memiliki tugas, memiliki misi untuk membawa perdamaian di dunia ini, untuk mewartakan kerajaan Allah, untuk menyerukan pertobatan, untuk menyiapkan jalan bagi kedatangan Yesus yang kedua. Bunda Maria menyampaikan bahwa zaman sekarang ini sudah semakin jahat. Orang-orang tidak takut akan Tuhan. Mereka tidak mau mengenal Tuhan, tidak mengakui adanya Tuhan. Mereka tidak menyadari atau bahkan memang tidak mau tahu bahwa mereka bisa masuk ke dalam kebinasaan kekal. Mereka hanya memikirkan sekarang ini, saat ini saja. Padahal sesungguhnya kebinasaan kekal itu sangat mengerikan. Bunda Maria menyampaikan bahwa ada 3 dosa besar yang bisa membawa orang sampai kepada kebinasaan kekal. Dalam penampakannya kepada 3 orang anak di Fatima, Bunda Maria menunjukkan neraka. Bahwa ternyata neraka itu memang benar-benar ada, real. Bunda Maria menunjukkan neraka dengan lautan api yang berkobar-kobar, merah, menyala-nyala. Di dalamnya ada orang-orang yang berwarna hitam, coklat, merah. Mereka berteriak-teriak kesakitan dalam penderitaan. Di sekeliling mereka banyak iblis-iblis, setan-setan dengan rupa yang sangat menakutkan. Bunda Maria mengatakan ia menunjukkan semuanya itu bukan untuk menakut-nakuti, tetapi untuk memperingatkan bahwa jika manusia tidak bertobat, mereka dapat mengalami penderitaan yang kekal seperti itu. Dan ternyata penghuni neraka itu yang paling banyak adalah mereka yang melakukan dosa daging, yaitu perzinahan. Perzinahan memang sangat mudah dilakukan, semudah dalam genggaman tangan. Melalui HP, orang bisa melihat gambar-gambar yang menggoda, dapat melihat gambar-gambar porno, video-video porno. Di dalam Matius 5:28 dikatakan, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya sudah berzina dengan dia dalam hatinya.
ketika seseorang melihat saja dan menginginkannya, itu sudah berbuat zina. Hanya melihat gambar saja dan menginginkannya, itu sudah berbuat zina. Namun kadang orang masih belum puas dengan hanya melihat gambar yang hanya beberapa detik. Mencari-cari lagi video-video porno berdurasi lebih lama. Dan jika ini diteruskan, lama-lama bisa menjadi kecanduan, bisa merusak otak. Bagi anak-anak muda bisa membuat malas belajar, merusak masa depan. Bagi yang sudah dewasa, bisa merusak hubungan di dalam keluarga karena kecanduan juga. Apalagi jika ini terus dipupuk, akan berbuahkan perbuatan zina secara fisik yang sesungguhnya. Benar-benar merusak sebuah keluarga, merusak masa depan seseorang. Dan ini sangat menyedihkan hati Bunda Maria dan menyedihkan Yesus. Di dalam 1 Korintus 3:16 dikatakan, tubuhmu adalah bait Allah. Tubuh kita adalah bait Allah. Tuhan bersemayam tinggal di dalam hati kita, lubuk hati kita yang paling dalam. Sudah seharusnya kita menjaga tubuh kita ini dengan baik, dengan sopan, karena Tuhan tinggal di dalamnya. Namun banyak orang tidak menyadari itu. Yohanes Paulus kedua di dalam ajarannya mengenai tubuh mengajak kita merefleksikan mengenai persatuan suami dan istri di dalam pernikahan, hubungan seksual dengan ajaran yang diajarkan Kristus mengenai mengasihi sesamamu. Yohanes Paulus kedua mengajak kita untuk mengenal makna hidup kita yang lebih dalam dengan mengenal ajaran Kristus, mengasihi sesama. Apa makna hidup kita yang terdalam? Apakah untuk bersenang-senang, untuk mencari kenikmatan tubuh, untuk mengejar prestasi, atau bahkan tidak tahu apa arti hidup kita, atau untuk Tuhan? Jika tujuan hidup kita, arti hidup kita ini hanya untuk bersenang-senang, untuk mencari kenikmatan tubuh, maka kita bisa jatuh ke dalam dosa perzinahan. Kita melupakan bahwa sesungguhnya Allah menciptakan hubungan seksual antara pria dan wanita itu adalah luhur, itu adalah suci, itu adalah mulia. Sejauh itu dilakukan di dalam pernikahan sebagai suami istri dan dilakukan dengan cinta. Seperti yang dikatakan Yesus, kasihilah sesamamu manusia. Di dalam Yohanes 15:12 dikatakan, kasihilah sesamamu yang lain seperti aku mengasihimu. Seperti apa Yesus mengasihi kita? Ia mengatakan, inilah tubuhku yang kuserahkan bagimu. Karena cinta Yesus kepada kita, ia menyerahkan tubuhnya. Itulah yang seharusnya kita lakukan. Ketika kita memberikan tubuh kita bagi orang lain, itu adalah karena kasih Allah yang tinggal di dalam kita, yang mau kita berikan kepada orang lain. Di dalam Kejadian 1:27 dikatakan, menurut gambar Allah diciptakannya dia, lelaki dan perempuan diciptakannya mereka. Kita diciptakan menurut gambar Allah. Tuhan menciptakan laki-laki dan perempuan yang berbeda, agar mereka saling memberi, mereka saling melengkapi di dalam kasih, di mana kasih Kristus yang melingkupinya, kasih Kristus yang memenuhinya di dalam hal saling memberi. Jika seseorang
memperlakukan orang lain hanya sebagai objek, hanya sebagai pemuas nafsu. Dia tidak memperlakukan orang itu serupa dengan gambar Allah karena hanya untuk kesenangan dirinya sendiri. Dan ini sangat mendukakan hati Tuhan. Karena seharusnya di dalam saling memberi, itu kita melakukannya dengan penuh cinta karena ada Tuhan di dalam diri orang itu. Itu dosa yang pertama. Kemudian yang berikutnya, aborsi. Di dalam Mazmur 139:13-14 dikatakan, Engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibu. Aku bersyukur kepadamu karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat. Gereja mengajak kita untuk menghargai kehidupan sejak dari awal. Sejak masih berupa janin, kita harus menghormati kehidupan itu. Karena janin itu adalah pemberian Tuhan. Itu adalah karya Tuhan yang ajaib. Rahim berasal dari bahasa Ibrani rechem, yang artinya adalah belas kasihan, kasih karunia. Tuhan memberikan belas kasihan, kasih karunia-Nya kepada kita dengan memberikan seorang anak manusia di dalam rahim seorang ibu. Rahim seorang ibu yang seharusnya menjadi tempat yang paling penuh kasih, tempat yang paling aman di dunia ini. Tangan Tuhan sendiri bekerja di dalam rahim seorang ibu, membentuk buah pinggang kita, menenun kita di dalam rahim seorang ibu. Sungguh itu tidak bisa dimengerti dengan akal budi kita. Perbuatan ajaib dan dahsyat. Manusia adalah handmade dari Tuhan. Buatan tangan Tuhan yang spesial, bukan buatan pabrik. Tidak ada satupun dari kita di dunia ini yang sama, berbeda. Karena kita semua adalah perbuatan tangan Tuhan yang ajaib, dibuat dengan penuh kasih, penuh cinta dari seorang Bapa. Jadi rahim sesungguhnya seharusnya adalah tempat yang suci, tempat yang sakral, tempat Allah bekerja dengan segala belas kasihan dan cintanya. Namun tempat yang suci itu bisa menjadi tempat yang sangat mengerikan, bisa menjadi tempat pembunuhan yang keji. Benda-benda tajam, gunting-gunting yang tajam, membunuh bayi yang tidak bersalah, dipotong-potong. Jika bayi-bayi itu bisa berteriak, kita bisa mendengarnya. Mereka akan berteriak, sakit, sakit ibu, mama. Kenapa aku dibunuh? Apa salahku padamu? Aku mengasihimu. Dan darah mereka yang tertumpah, tidakkah mereka akan berteriak kepada Tuhan, menuntut balas, menuntut keadilan, seperti darah Habel yang berteriak kepada Tuhan, menuntut keadilan. Beberapa tahun yang lalu saya pernah berjumpa dengan seorang suster, kami sempat berbincang-bincang. Suster ini memiliki karunia sabda pengetahuan dan penglihatan. Suatu hari, suster mendapat telepon dari seorang kepala sekolah di sebuah kota. Kepala sekolah dari TK. Kepala sekolah ini mengharapkan suster mau datang ke sekolahnya untuk mendoakan sekolah itu karena anak-anak di sekolah itu tidak bisa ceria. Mereka murung saja, wajahnya muram. Mereka tidak teriak-teriak, tidak tertawa, tidak lari-lari ke sana kemari.
Tapi mereka hanya suka duduk, diam, sedih, muram. Nah, kepala sekolah ini heran, kenapa? Padahal sekolahnya bagus, baru. Guru-gurunya juga pandai-pandai, baik-baik. Tapi kenapa anak-anaknya itu muram dan jumlah muridnya sedikit? Suster dengan beberapa orang suster yang lain datang ke sekolah itu dan mengatakan bahwa akan tidur di dalam kelas di sekolah itu. Malam itu suster tidur. Dan tengah malam dia didatangi beberapa anak kecil berusia sekitar 4-5 tahun. Menggoncang-goncangkan kaki suster ini dan berseru-seru, "Mama, mama, mama, mama." Suster ini mengatakan, "Aku bukan mamamu, pergilah cari mamamu sendiri." Tapi anak ini terus menggoncang-goncangkan kaki suster ini. Dan terus memanggil-manggil, "Mama, mama." Dan suster ini juga terus menyuruh anak ini pergi mencari mamanya sendiri. Kemudian suster ini membangunkan suster di sebelahnya dan bertanya, "Apa kamu tidak mendengar, tidak melihat ada anak-anak berteriak-teriak memanggil mamanya?" "Oh tidak, saya tidak mendengar." Lalu suster ini mengajak berdoa. Mereka berdoa. Kemudian anak-anak itu hilang. Besok paginya mereka tidur lagi di ruangan yang berbeda. Dan kembali anak-anak itu datang, berteriak-teriak lagi, memanggil mama-mama lagi. Dan di ruangan yang lain, suster mendengar ada suara-suara benda-benda tajam berdentingan dan suara-suara anak-anak kecil yang berteriak kesakitan, memilukan hati. "Jangan bunuh aku, jangan bunuh aku, sakit. Kenapa aku dibunuh? Kenapa? Sakit." Kemudian suster ini mengajak teman-temannya suster yang lain berdoa. Dan beberapa di antara suster lain itu kemudian juga mendengar suara anak-anak kecil itu. Besok paginya suster bertanya kepada kepala sekolah, "Sebelumnya sekolah ini tempat apa?" Kepala sekolah itu menjawab bahwa ternyata sekolah itu dulunya adalah rumah sakit bersalin. Dan banyak aborsi terjadi di tempat itu. Kemudian suster mengatakan kepada kepala sekolah untuk mempersembahkan anak-anak yang digugurkan, diaborsi itu ke dalam misa beberapa kali. Kemudian suster pulang dan terus juga mendoakan anak-anak ini di dalam misa. Beberapa tahun kemudian, suster mendapat telepon dari kepala sekolah yang mengabarkan bahwa sekolahnya sekarang sudah menjadi semakin baik, semakin ceria. Anak-anak berlari, bermain-main ke sana kemari, bercanda-canda. Dan jumlah murid juga bertambah banyak. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, mari jika ada di antara kita yang tahu ada saudara-saudara atau teman-teman kita yang pernah melakukan aborsi, ajaklah mereka untuk mendoakan mereka, mempersembahkan mereka di dalam misa agar mereka beroleh kedamaian dan tidak mengganggu saudara-saudaranya ataupun orang-orang lain di sekelilingnya. Dosa aborsi sangat mengerikan. Menurut penelitian, setiap tahun terjadi 320 juta aborsi, yang berarti 870.000 per bulan, dan 36.500 bayi digugurkan setiap jam. Ini sangat mengerikan. Ketika manusia mau menjadi Allah, mengambil hak Allah yang memiliki kuasa untuk memberi kehidupan maupun mengambil kehidupan dari seseorang. Itu adalah hak Allah, bukan hak kita sebagai manusia. Tapi manusia mau bertindak menjadi seperti Allah, memperlakukan manusia seenaknya.
menjadikan objek pemuas hawa nafsu. Ketika tidak suka, ketika tidak mau menerima keadaan yang terjadi di dalam dirinya, mengandung seorang anak yang dikaruniakan Tuhan, mau dibunuh dengan seenaknya saja. Mereka melakukan semuanya itu tanpa takut akan Tuhan. Dan jika ini terus dibiarkan, maka akan timbul budaya-budaya yang baru. Budaya-budaya seks bebas, lesbianisme, homoseksualitas, pedofilia, eutanasia, aborsi, narkoba, semuanya itu akan dianggap biasa-biasa saja. Dan ini dapat menghancurkan dunia. Dan dosa yang ketiga, dosa besar yang ketiga adalah narkoba. Narkoba termasuk juga dosa besar, karena jika seseorang kecanduan narkoba, orang dapat rusak otaknya, rusak moralnya, kehidupan rohaninya rusak, masa depan rusak. Anak-anak bangsa, tunas-tunas bangsa, kehidupannya menjadi tidak karu-karuan. Lalu bagaimana akan meneruskan bangsa dan negara ini jika seluruh dunia anak-anak bangsa seperti itu? Dunia ini akan sangat mengerikan, akan bisa hancur. Karena itu, ini juga adalah dosa yang paling besar. Bunda Maria mengatakan, seperti Allah memberi Daud 5 butir batu untuk melawan Goliat, demikian juga Bunda memberi kita 5 batu atau senjata yang dapat kita gunakan untuk mengalahkan setan. Untuk mengalahkan setan yang terus mengiang-iang di sekeliling kita, agar kita berbuat dosa, agar kita hancur dan dunia hancur. Tapi kita dapat melawan semuanya itu. Kelima batu itu adalah berdoa rosario setiap hari. Anak-anakku, hari ini aku memanggilmu untuk berdoa rosario dengan iman yang hidup. Dengan begitu, aku dapat membantumu, anak-anakku terkasih. Engkau ingin mendapatkan rahmat, tetapi engkau tidak berdoa. Aku tidak dapat membantumu karena engkau tidak ingin memulai. Jadi mari kita mau memulai berdoa rosario. Peristiwa-peristiwa rosario, suka dan duka, terang, peristiwa mulia, mari kita bawa di dalam doa-doa rosario kita. Kita mempersembahkan hidup kita pada saat kita mengalami suka, mengalami duka, mengalami kemuliaan, mengalami terang dari Tuhan. Kita bawa semua itu di dalam doa-doa rosario. Karena seluruh kehidupan kita adalah suatu misteri iman. Sampai kita menyerahkannya ke dalam tangan Tuhan. Bunda Maria mengajak kita berdoa rosario dengan sukacita. Biarlah doa-doa kita itu menjadi seperti rangkaian bunga yang indah yang kita persembahkan kepada Yesus. Pada saat kita mengalami sukacita, kita menerima kabar baik, kita disembuhkan, kita dipulihkan, kita mengalami pertobatan, mengalami damai, mengalami kebahagiaan, kita yang dulu hilang ditemukan kembali. Kita bawa di dalam peristiwa sukacita. Atau juga pada saat kita mengalami duka cita. Kita bergumul setiap hari, kita ketakutan, cemas, khawatir, putus asa, tidak tahu lagi harus berbuat apa. Semuanya terasa buntu, tidak ada jalan keluar. Kita serasa didera terus, difitnah, ditindas terus. Kita seperti dimahkotai duri, dipermalukan, tapi tidak berdaya harus berbuat apa. Kita memanggul salib terus, sudah berdoa, sudah berbuat baik, tetapi
Tetapi terus penderitaan itu datang silih berganti. Kita benar-benar tidak tahu harus berbuat apa. Kita doakan peristiwa sedih. Mungkin juga kita mengalami peristiwa mulia. Kita bangkit dari kematian. Kita menjadi bersemangat lagi, penuh harapan. Percaya Tuhan menyertai kita. Tuhan pasti mengirimkan penolong, pasti membuka jalan. Kita menampakkan kemuliaan Tuhan. Kita dipenuhi dengan Roh Kudus, menjadi berani, menjadi bersemangat, penuh dengan iman. Kita doakan peristiwa mulia. Atau juga mungkin kita mengalami peristiwa terang. Kita sadar melalui pembaptisan kita diangkat menjadi anak-anak Allah. Kita adalah anak-anak raja, pewaris kerajaan surga. Kita harus mewartakan kerajaan Allah, menyerukan pertobatan. Itu adalah misi, tujuan hidup kita di dunia ini. Tuhan memberikan kita misi itu. Kita harus menampakkan kemuliaan Tuhan di dalam pikiran, perkataan, perbuatan kita. Kita mau melakukannya itu dengan kuasa Roh Kudus. Kita mau menyambut Ekaristi dengan penuh sukacita, dengan penuh iman. Karena itu adalah puncak iman kita. Kita mau selalu merindukan datang di dalam Ekaristi, menyambut tubuh dan darah Kristus. Itu semua dapat kita bawa di dalam doa-doa rosario. Kita mau mempersembahkan jiwa-jiwa di api penyucian bangsa dan negara dunia ini yang sedang berduka, agar dapat dipulihkan, agar dunia ini dipulihkan, perang-perang dapat diredam, bencana-bencana alam dapat dihindari. Seperti batu yang kelima yang dianjurkan Bunda Maria, puasa setiap Rabu dan Jumat. Puasa terbaik adalah roti dan air. Melalui puasa dan doa, seseorang dapat menghentikan perang. Seseorang dapat menangguhkan hukum alam. Jadi, mari kita mulai mau rutin berpuasa setiap Rabu dan Jumat. Mengendalikan hawa nafsu kita, menahan lapar, menahan haus, menahan amarah, menahan benci, menahan kata-kata yang ingin ngomel, yang ingin marah-marah. Kita persembahkan di dalam puasa yang kita lakukan. Kemudian yang ketiga, membaca kitab suci setiap hari. Di dalam Timotius 3, 16-17 dikatakan, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, orang-orang kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Jadi, hendaklah kita membaca kitab suci setiap hari. Anak-anakku, hari ini aku memintamu untuk membaca kitab suci setiap hari di rumahmu dan meletakkannya di tempat yang terlihat, sehingga selalu mendorongmu untuk membacanya dan berdoa. Dengan membaca kitab suci, kita mengerti apa kehendak Tuhan, apa yang harus kita lakukan. Ketika kita cemas, kita ketakutan, kita tahu Tuhan mengatakan, jangan takut, ini aku menyertaimu. Ketika kita maunya marah-marah, benci kepada seseorang, tidak mau mengampuni, kita ingat Tuhan mengatakan, ampunilah. Ampunilah 70 kali 7. Ketika kita merasa ditolak, kita merasa ditinggalkan, Tuhan mengatakan, aku tidak meninggalkanmu sebagai yatim piatu. Aku mengasihimu karena engkau berharga dan mulia. Dan banyak lagi firman-firman Tuhan yang lain yang meneguhkan kita, yang menguatkan kita. Karena firman Tuhan adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Kemudian yang keempat,
mengaku dosa setiap bulan. Berdamailah dengan Allah dan dengan sesamamu. Untuk itu perlu percaya, berdoa, berpuasa, dan pergi ke pengakuan dosa. Saya paling suka kisah tentang pengakuan dosa, pengampunan dari Allah Bapa yang Maha Rahim ini seperti dikisahkan di dalam Lukas 15 ayat 11 sampai dengan 32 tentang anak bungsu yang hilang. Saya percaya pasti kita semua sudah pernah mendengar cerita itu. Dan ini adalah cerita yang sangat saya sukai, yang paling menggugah hati saya akan kasih Bapa yang begitu besar, kasih Bapa yang Maha Rahim. Ketika anak bungsu ini sudah hidup nyaman, sudah hidup dalam kedamaian, hidup di dalam kepenuhan, di dalam rumah ayahnya, dia masih merasa kurang, masih tidak percaya bahwa ini adalah yang paling baik. Dia ingin pergi mencari di luar rumah ayahnya. Dia pergi berfoya-foya, minum minuman keras, berjudi, main perempuan. Dia mengira dia dapat mendapatkan kebahagiaan dengan itu semua, karena itu semua tidak diperbolehkan di rumah ayahnya. Tetapi apa yang terjadi? Ternyata dia tidak mendapat kebahagiaan. Di luar ayahnya, ketika dia tidak menerima pemberian-pemberian dari ayahnya, dia kehabisan sukacita, kehabisan damai, sejahtera. Dia hidup dalam kekurangan, hidup dalam penderitaan. Kemudian dia menyadari, ternyata di rumah ayahnya ada begitu banyak kelimpahan, begitu banyak makanan berlimpah-limpah. Maka dia menyesal. Dia berkata dalam hatinya, aku akan pulang. Aku akan berkata kepada Bapa, Bapa, aku telah berdosa terhadap Bapa dan surga. Aku tidak layak disebut anak Bapa. Ambillah aku menjadi orang upahanmu saja. Kemudian anak ini pulang. Dan dari jauh, ayahnya sudah melihat. Ketika melihat anaknya datang, dia berlari dan memeluknya, menciumnya. Mungkin kita juga pernah seperti anak yang hilang ini. Ketika kita tidak melakukan firman Allah, melanggar hukum-hukum Allah, karena kita merasa hukum Allah itu berat. Kita tidak boleh marah-marah. Kita harus mengampuni. Sudah diampuni 3 kali, 4 kali, masih terus harus diampuni terus. Sampai kapan? Terus ampuni terus. Itu berat sekali, susah sekali. Kita sudah berbuat baik, difitnah, dicaci maki, tapi kita harus mengampuni. Kita tetap harus bersuka cita, gak boleh takut, gak boleh khawatir. Kita ingin semakin kaya, tidak boleh korupsi, tidak boleh menipu. Kita ingin menikmati kenikmatan yang lain, tapi tidak boleh berdosa. Sepertinya kita berat melakukan hukum-hukum Allah. Di dalam Matius 11 ayat 29-30 dikatakan, Pikulah kuk yang kupasang, belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak, dan bebanku pun ringan. Sebenarnya, hukum-hukum Allah, perintah-perintah Allah itu enak, malah membuat kita ringan. Seperti anak yang hilang tadi, kalau kita tidak mau memanggul kuk Tuhan, larangan-larangan Tuhan yang kita kira itu berat, ternyata akibatnya justru penderitaan, justru semakin berat beban hidup kita. Kita tidak kuat menanggungnya sendiri.
Karena itu Tuhan meminta kita memasang kuk itu. Karena itu ringan, itu justru enak, membuat kita merasa damai, tenang. Kembali ke kisah anak yang hilang tadi. Ketika kita lari dari Tuhan, mencari kebahagiaan di luar Tuhan, kita merasa menderita. Dan kemudian kita menyesal. Kita mau berbalik kepada Tuhan. Kita mau datang ke ruang pengakuan dosa. Pada saat kita memutuskan mau datang ke ruang pengakuan dosa, kita datang dengan hati yang hancur, penuh penyesalan. Bapa kita sudah melihat dari jauh. Dia sungguh sudah penuh sukacita. Ketika kita masuk ke dalam ruang pengakuan dosa, kita mengakukan dosa-dosa kita benar-benar dengan penuh penyesalan dan dengan hati yang hancur. Bapa kita yang Maha Rahim memeluk kita, mencium kita. Sungguh indah sekali. Tuhan menenggelamkan kita di dalam lautan kerahimannya. Dan pada saat Romo memberikan pengampunannya kepada kita, maka para malaikat di surga berpesta, bersuka cita. Kita menerima jubah yang terbaik dari Tuhan. Dari Bapa kita dikenakan cincin, dikenakan sepatu. Kita diangkat kembali menjadi anak-anak Allah. Bukankah ini sungguh sangat indah? Datang ke ruang pengakuan dosa itu sungguh indah, penuh belas kasihan Allah. Kita dipeluk, kita dicium. Kita diangkat kembali menjadi anak Allah. Surga berpesta. Jadi mari kita mau datang ke ruang pengakuan dosa setiap bulan. Yang kelima, menghadiri perayaan Ekaristi. Anak-anakku, aku memanggilmu untuk berdoa, untuk doa dan kehadiran yang lebih aktif di Misa Kudus. Aku berharap misamu menjadi pengalaman akan Tuhan. Secara khusus aku ingin mengatakan kepada orang-orang muda, terbukalah kepada Roh Kudus karena Allah ingin menarikmu kepada dirinya di zaman ini ketika setan sedang bekerja. Terima kasih telah menanggapi panggilanku. Kita diajak untuk aktif di dalam misa. Kita mau menyanyi pada saat menyanyikan puji-pujian. Kita menyanyikan pujian dengan penuh rasa syukur. Kita mengakukan dosa kita dengan penuh penyesalan. Kita memuliakan Tuhan dengan hati yang penuh syukur, dengan penuh hormat dan cinta kepada Tuhan. Kita mau menyambut tubuh dan darah Tuhan. Bukti cinta Tuhan sehabis-habisnya kepada kita dengan menyambut hosti Tuhan. Dengan menyambut tubuh Tuhan dengan penuh kerinduan dan cinta. Tuhan sepertinya sudah tidak tahu lagi harus berbuat apa untuk membuktikan kepada kita cintanya yang begitu besar. Dia sudah memberikan tubuhnya untuk kita dalam rupa yang sangat sederhana, hosti kecil. Kalau kita masih tidak mau datang ke Ekaristi, tidak mau menyambut Tuhan, Tuhan sudah tidak tahu lagi harus berbuat apa. Itu pesan-pesan yang disampaikan Bunda Maria kepada kita. Rencana Bunda Maria adalah untuk semua orang, bukan hanya untuk orang Katolik. Aku datang untuk memberitahu dunia bahwa Tuhan itu ada. Dia adalah kepenuhan hidup. Dan untuk menikmati kepenuhan dan kedamaian ini, engkau harus kembali kepada Allah. Mari saudara-saudariku yang terkasih, kita mau kembali kepada Allah.
Kita mau mengalami kepenuhan dari Allah yang membawa kita kepada sukacita. Kita mau menyetel radar kita, pikiran kita, hati kita kepada Tuhan, kepada perkara-perkara yang di atas, kepada perkara-perkara surgawi. Agar di dalam setiap pikiran, perkataan, perbuatan kita, semuanya itu adalah untuk Tuhan. Di dalam pikiran, perkataan, perbuatan kita, bukan lagi kita yang hidup, tetapi Kristus yang hidup di dalam kita, seperti kata Paulus. Mari kita mau banyak berdoa rosario, berpuasa, membaca kitab suci, mengaku dosa, mengikuti Ekaristi. Kita memohon rahmat dari Tuhan, berdoa agar kita setiap hari selalu hidup di dalam pertobatan, membawa cinta Tuhan untuk kita bagikan kepada sesama, kepada sekeliling kita, agar dunia ini menjadi baru, agar dunia ini penuh dengan cinta, penuh dengan damai Tuhan, dipenuhi dengan roh Allah, agar dunia ini diselamatkan, perang-perang diredam, bencana-bencana alam dihindarkan. Mari kita mau menjadi manusia-manusia yang baru. Rema kita minggu ini. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Yohanes 15 ayat 7. Mari saudara-saudariku yang terkasih, kita mau menerima Tuhan, mau mengakui Tuhan sebagai Tuhan, Allah, Bapa, Raja, dan Tuhan kita satu-satunya. Menjadikan tubuh kita bait Allah, menjadikan hidup kita ini sebagai penyembah-penyembah yang menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Bersama Bunda Maria, para kudus, para malaikat, kita mau terus berdoa setiap hari, mengarahkan hati